Halo, semangat pagi semuanya. Jadi di hari ini kita akan ada acara talk show dari Persatuan Aktuaris Indonesia dengan tema Aktuaris from Zero to Hero. Nah, di acara talk show kita hari ini, kita akan berbincang-bincang dengan dua narasumber aktuaris hebat kita. Yang pertama adalah Bernard Immanuel FSAI dan yang kedua ada Christian Evan Chandra ASAI. Nah, berikutnya saya akan bacakan sedikit biografi singkat dari kedua narasumber kita. Kita mulai saja dari yang pertama, narasumber kita yang pertama, Bernard Immanuel FSAI. Beliau adalah lulusan S1 Matematika Universitas Indonesia dan sudah memulai karirnya di industri asuransi sejak tahun 2014. Saat ini beliau bekerja di PT Prudential Life Assurance sebagai Senior Manager Channel Profitability Manager. Sebagai aktuaris regional, beliau memiliki pengalaman dalam penetapan harga aktuaria, peran pelaporan sebelumnya, melakukan peninjauan terhadap semua produk baru di seluruh Asia, pelaporan EEV dari Prudential Growth Market. Beliau juga memiliki sertifikat SOE dengan gelar ASA, dan saat ini aktif sebagai anggota Komisi Ujian dan Kurikulum PAI. Kita lanjut ke narasumber kita yang kedua, Christian Evan Chandra Asai. Beliau merupakan lulusan program S1 Ilmu Aktuaria Universitas Indonesia dan saat ini bekerja sebagai analis aktuaria untuk tim EV dan modeling di PT AIA Financial. Saat ini beliau sudah memiliki 9 sertifikat PAI dan juga memiliki 2 sertifikat SOE. Beliau pernah memenangkan kompetisi Areka Actuarial Scholarship tahun 2020 yang diselenggarakan oleh Casualty Actuarial Society Asia dengan esai mengenai asuransi untuk mobil listrik. Wah, yang lagi happening nih ya, mobil listrik. Nah, di tengah proses pembelajarannya untuk bisa segera menyelesaikan ujian PAI dan mendapatkan gelar FSAI, Christian juga punya minat lain nih. Beliau melakukan menulis dan juga melakukan penelitian aktuaria di bidang mortalitas dan longevitas. Jadi mungkin tanpa berlama-lama, daripada penasaran, kita langsung sambut dua narasumber kita, Bernard dan Evan. Halo Bernard, Evan. Halo semuanya. Apa Halo. kabar nih? Baik, baik. Baik juga. Mantap. Oke, mungkin banyak rekan-rekan di sini yang udah penasaran nih, pengen tahu sharing-sharing dari kalian berdua. Kita mulai aja ya. Nah, tadi dari biografi singkat yang udah dibacakan sedikit, ada sedikit perbedaan dari pilihan jurusan pada saat kuliah gitu ya. Mungkin boleh di-sharing nggak sih, apa sih motivasinya, apa sih pada saat itu ya memilih jurusan kuliah tuh, apa yang menjadi dasar akhirnya teman-teman yakin dan mantap untuk memilih jurusan matematika dan aktuaria gitu. Mungkin kita bisa mulai dengan Evan dulu, sharingnya. Evan, silahkan. Ya, kalau saya sejak kecil menyukai 3 bidang, yaitu yang pertama adalah matematika, yang kedua adalah ekonomi, yang ketiga adalah teknologi. Saya bercita-cita ketika bekerja bisa mengimplementasikan 3 hal tersebut untuk menolong orang, khususnya mengenai perencanaan finansial. Kemudian cita-cita tersebut dispesifikkan lagi untuk menolong orang-orang dalam melakukan perlindungan atas risiko finansial mereka. Untuk itu, akhirnya saya mantap memilih jurusan ilmu aktuaria dalam perkuliahan. Terima kasih. Oke, thank you Evan. Mulia banget ya. Jadi dari awal emang udah berpikiran jauh gitu ya, udah tahu di bidang asuransi ini ujung-ujungnya memang menolong masyarakat gitu ya. Thank you Evan untuk sharingnya. Nah, kalau Bernard boleh sharing sedikit apa landasannya atau kenapa sih pilih matematika nih? Ya, kalau saya to some extent mungkin mirip dengan Evan. Tapi kalau bedanya ya, saya sebenarnya purely ya karena suka matematika aja gitu. Awalnya ya lebih karena suka matematika murni dan ya udah karena itu saya memutuskan untuk jadi untuk masuk ke jurusan matematika walaupun pada saat itu saya udah pernah dengar nih tentang profesi aktuaris ini dan itu juga yang membantu saya untuk juga memutuskan jurusan matematika nih karena saya tahu saya punya plan B untuk jadi aktuaris seandainya saya nggak tahu mau jadi apa nanti. Menarik.
yang tadinya jadi plan B sekarang malah jadi profesi yang digeluti seterusnya ya. Wah. Ini mungkin buat yang lain bisa jadi motivasi juga atau pertimbangan juga dari yang tadi disampaikan Evan sama Bernard. Nah, satu hal yang menarik yang aku lihat dari biografi, dua-duanya nih saat ini mengambil ujian PAI dan SOE gitu ya. Padahal kita tahu pada umumnya gitu ya, pada umumnya ini bukan hal yang aneh banget gitu ya, tapi pada umumnya aktuaris tuh memilih satu jalur gitu, either ambil PAI atau SOE. Tapi rekan-rekan di sini keduanya memilih untuk ambil dua-duanya gitu secara bersamaan. Boleh di-share nggak sih kenapa gitu? Mungkin kita mulai dulu dengan Bernard. Ya, kalau dari saya sih, ketika saya memulai karir di perusahaan yang sekarang, ya saya juga memikirkan gitu, saya sekarang bekerja di perusahaan multinasional, dan untuk itu dan dengan itu saya pasti punya kesempatan untuk bekerja di luar negeri, dan ya memang itu nggak di luar dari rencana saya gitu untuk memiliki exposure bekerja di luar negeri. Jadi oleh karena itu saya rasa alangkah baiknya kalau saya melengkapi uh, profil saya dengan memiliki sertifikasi aktuaria dari organisasi aktuaris di luar seperti SOE dalam hal ini. Ya, oleh karena itu ya saya memutuskan untuk melanjutkan SOE setelah saya menyelesaikan ujian aktuaris dari PAI. Oke, thank you Bernard sharingnya. Kalau Evan, seperti apa Evan? Ya, memikirkan peluang bekerja di luar negeri, mendapatkan penugasan di luar negeri seperti yang tadi disampaikan Pak Bernard adalah suatu hal. Tapi pemikiran yang lain juga adalah bagaimana caranya kita memahami praktek dan ilmu aktuaria baik yang terjadi di Indonesia maupun yang terjadi di luar negeri. Apakah kita sudah cukup kompeten untuk menjadi aktuaris untuk standar Indonesia dan standar luar negeri? Karena terus terang dua hal tersebut pasti ada bedanya. Oleh karena itu memotivasi saya untuk ikut ujian di both track baik PAI maupun SOE. Oke, jadi secara umum mirip-mirip ya. Ada satu yang mendasari bahwa memang ada keinginan untuk bisa bekerja di luar negeri gitu ya, yang mengambil dua. Nah, kemudian kalau kita berbicara tentang aktuaris gitu ya, itu kan pasti tidak bisa dipungkiri untuk harus ambil ujian gitu ya. Mungkin teman-teman di sini bisa sharing untuk menjadi seorang aktuaris itu sebenarnya banyak juga nih pertanyaan yang kayak sebenarnya butuh dana yang besar nggak sih gitu. Apalagi kan ujian yang diambil bisa dibilang nggak sedikit gitu kan. Ada 10 ujian. Mungkin dari Evan dulu bisa sharing. Ya, apakah menjadi aktuaris perlu dana besar? Yang pertama, pendidikan menjadi aktuarisnya dulu yang harus kita perhatikan. Saat ini sudah banyak perguruan tinggi, termasuk perguruan tinggi negeri, membuka perkuliahan secara spesifik di program studi ilmu aktuaria. Biaya perkuliahan di perguruan tinggi negeri cenderung lebih terjangkau, dan mereka sudah memiliki program kerjasama dengan PAI untuk bisa menyetarakan beberapa mata kuliah menjadi sertifikat ujian level A. Tentu jika melampaui suatu batas nilai minimum yang ditetapkan oleh PAI. Nah, kalau bisa melakukan studinya dengan baik, tentu biaya penyetaran itu lebih murah, sekitar 300.000 saat ini per ujian. Nah, kalau bagaimana dengan ujian untuk level F? Atau jika belum bisa meraih semua sertifikasi level A saat kuliah. Sertifikasi itu bisa diambil pelan-pelan dan ketika sudah bekerja, tentunya kita akan mendapatkan pendapatan dan juga banyak perusahaan menanggung pegawai-pegawainya untuk mengikuti ujian dari PAI. Jadi apakah menjadi aktuaris membutuhkan dana yang besar? Tidak juga, tergantung bagaimana kita melihat perspektifnya. Itu dari saya. Thank you Evan. Cukup panjang dan apa ya? Udah sangat detail banget penjelasannya sampai dikasih step-stepnya dari kuliah. Thank you banget. Nah, untuk Bernard mungkin bisa sharing juga. Ada yang mau ditambahkan mungkin dari apa yang tadi disampaikan Evan? Silahkan. Ya mungkin kalau menambahkan ya, sebagai mahasiswa biasanya ketika mau mengambil ujian aktuaria baik itu di PAI atau mungkin juga
SOE, biasanya itu ada special student discount. Dan itu ya tentunya akan membantu para student untuk supaya bisa mengambil ujian aktuaris gitu. Iya sih, paling itu aja kalau untuk lengkap yang dari Evan tadi. Oke, thank you. Nah, terkait ujian nih, mungkin aku akan bertanya spesifik ke Evan gitu ya, karena Evan kan saat ini masih menjalani ujian PAI gitu ya. Ada kesulitan nggak sih Evan selama ini pada saat melakukan ujian gitu ya, dalam hal mencari buku referensi atas ujian-ujian yang dilakukan gitu? Sebenarnya untuk kesulitan sendiri tidak terlalu kesulitan. Tipsnya yang pertama adalah sebagian dari buku-buku itu bisa kita peroleh dari internet atau bisa kita beli di toko buku terdekat. Yang kedua, kalau tidak ingin membeli dan tidak menemukan online, kita bisa pinjam dari perpustakaan, kalau kebetulan kita punya akses yang tidak terlalu jauh dengan perpustakaan. Atau kalau teman kita punya, kita bisa pinjam untuk belajar. Yang ketiga, kalau buku-buku yang dijadikan referensi oleh PAI mungkin dirasa kurang cocok untuk belajar, perlu diperhatikan juga bahwa beberapa ujian PAI itu memiliki bentuk yang serupa di SOE misalnya. Dan mereka memiliki sample questions dan juga buku-buku referensi lain yang kurikulumnya mirip. Jadi kita bisa mengacu juga ke buku-buku tersebut. Jadi apakah menemukan buku itu sulit? Tergantung bagaimana kita memandangnya. Buku yang enak dibaca, ya itu balik lagi ke effort kita. Itu dari saya. Oke, thank you Evan. Nah, pertanyaan selanjutnya mungkin akan ke Bernard nih gitu. Bernard tadi kan di biografinya disampaikan bahwa udah di industri asuransi sejak tahun 2014 ya kalau nggak salah gitu. Udah cukup lama nih berkecimpung di bidang asuransi, menjadi seorang aktuaris. Nah, selama ini ada kesulitan nggak sih yang mungkin dihadapi gitu pada saat menggeluti profesi aktuaris ini? Ya, mungkin jawaban saya adalah jawaban yang cukup common di antara para aktuaris ya, yaitu tentang komunikasi. Gitu. Tentang komunikasi, karena biasanya kita para aktuaris punya kecenderungan sebagai orang yang teknikal, orang yang teknis, taunya hitung-hitungan, taunya angka dan rumus. Gitu. Demikian sehingga ketika kita harus mengkomunikasikan hasil analisis kita kepada orang-orang lebih senior, misalnya kepada direktur, kan nggak mungkin kita ngomong, oh iya Pak, actuarial present value-nya segini dengan metode Monte Carlo atau apa, kan nggak mungkin. Tentunya kita harus belajar bagaimana mengkomunikasikan hasil analisis kita dengan baik, bisa dimengerti orang awam, sedemikian sehingga menghasilkan keputusan bisnis yang baik dan tepat. Gitu sih. Jadi ya, kalau satu kata ya tantangannya ya tentang komunikasi. Gitu. Oke. Bagaimana kita memanusiakan bahasa aktuaris kepada non-aktuaris gitu ya, kesulitannya. Berarti itu yang paling challenging berarti ya so far. Nah, kalau untuk Evan sendiri nih, Evan kan saat ini masih menjalani 2 gitu ya, masih ngambil ujian, kemudian juga bekerja. So far, dan baru memulai karirnya di bidang aktuaris gitu ya, so far seperti apa pengalamannya? Adakah kesulitan yang dihadapi? Adakah perbedaan ekspektasi dari dulu mungkin kuliah, ekspektasinya aktuaris itu nanti kerjanya seperti ini, kemudian pas setelah masuk dunia kerja itu ada perbedaan kah? Mungkin bisa di-sharing, Evan? Ya, sebenarnya ketika mengambil ujian sambil kuliah dan mengambil ujian sambil bekerja, tantangannya kurang lebih mirip, di mana kita harus melakukan manajemen waktu dengan baik. Ketika kuliah, kita dihadapkan dengan ilmu-ilmu yang baru setiap pertemuan. Ketika bekerja, kita selain harus membiasakan diri dengan mekanisme yang sudah kita jalankan dari hari ke hari, kita juga akan ketemu permasalahan bisnis yang mungkin belum pernah kita expect sebelumnya. Lalu bagaimana kita mengenhance bagaimana cara kita bekerja, supaya pekerjaan kita ke depan menjadi lebih baik dan lebih efektif. Sedangkan kita harus mengambil ujian juga secara bersamaan. Jadi time management itu sangat penting, khususnya bagi
teman-teman yang masih kuliah atau baru memulai karir di aktuaria, how to do well in both sides. Bagaimana kita harus menaruh fokus terbesar kita kalau masih jadi mahasiswa, ya kuliahlah dengan baik. Kita menjadi aktuaris di industri, bagaimana kita bekerja dengan baik. Tapi kita juga harus ingat bahwa kita punya target untuk bisa menjadi fellow. Jadi ujian itu juga harus dipersiapkan dengan baik. Bagaimana menemukan waktu luang, baik di hari kerja, kayak kalau nggak ada, di akhir pekan. Seperti itu. Thank you, thank you. Menarik ya tadi dibilang bagaimana kita bisa menempatkan diri sesuai dengan ya apa yang menjadi prioritas atau yang menjadi tanggung jawab kita pada saat itu gitu ya. Nah, ada satu apa ya dibilang paradigma ya mungkin bisa jadi gitu ya. Banyak orang di luar sana yang menganggap profesi aktuaris itu merupakan sebuah profesi yang quote and quote agak membosankan gitu ya karena orang-orangnya biasanya serius, kerjaannya cuma ketemu angka, belajar dan lain-lain. Menurut Bernard, mungkin kita bisa sharing dari Bernard, gimana sih profesi aktuaris atau pandangan tentang profesi aktuaris yang seperti itu? Ya mungkin kita bisa lihat dari dua hal kali ya. Pertama dari nature of pekerjaannya dan juga tipe-tipe orangnya gitu kan. Secara umum kayak yang tadi disebut stereotipnya adalah para aktuaris orangnya diem, fokus kerja. Kalau dari pengalaman pribadi saya nggak selalu gitu karena di tim saya yang sebelumnya sebelum yang sekarang saya punya tim yang setiap lunch break di kantor kita sambil makan atau sesudah makan kita main board game gitu dan ketawa-ketawa sama satu sama lain gitu. Dan juga saya juga punya colleague orang IT gitu dalam suatu meeting sama orang IT ada departemen lain bilang orang aktuari mah diam-diam nggak seru gitu. Ada seorang teman IT yang bilang nggak juga itu justru teman-teman aktuaris dari tim ini gitu, tim X itu ketawanya kenceng banget gitu. Jadi ya not necessarily kita adalah orang-orang yang terlalu kaku dan serius banget gitu. Tapi ya tentu saja ketika kita kerja kita serius dan balik soal nature pekerjaannya I believe ya secara pekerjaan sebagai aktuaris itu adalah hal yang menantang dan karena itu menantang ya itu juga fulfilling gitu. Kita mendapatkan sense of achievement ketika kita berhasil menyelesaikan pekerjaan itu gitu. Wah, menarik nih, menarik. Agak mirip-mirip ya, sama di tempat kantor saya juga kalau lunch biasanya main board game gitu. Jadi itu berarti nggak sepenuhnya benar juga ya, balik lagi ke orangnya masing-masing lah ya. Tapi mungkin berarti salah banget ya, kita aktuaris tuh fun dan menyenangkan sebenarnya. Cuma kalau lagi awal bulan aja mungkin agak serius gitu ya. Nah, kalau Evan gimana Evan pandangannya tentang hal itu? Ya, kalau tidak hanya menjadi aktuaris ya, sebenarnya mengerjakan pekerjaan apapun, khususnya kalau lagi pekerjaannya banyak dan demanding, pasti orang-orangnya diem dan serius bekerja. Tapi kalau kita menjadi aktuaris yang terlalu serius dan terlalu diem, kita juga kesulitan untuk mengeksplor ide-ide baru, memahami apa yang terjadi sebenarnya di kalangan para nasabah dan apa yang terjadi dengan perusahaan tempat kita bekerja. Jadi aktuaris itu pertama sangat open-minded, yang kedua sangat bisa memanage waktunya dengan baik. Jadi kalau lagi kerja ya kerja, khususnya seperti tadi kata Mbak Safira, kalau awal bulan kita udah jadi anak baik. Tapi ketika kita pekerjaan load-nya sudah mulai turun, apalagi kalau di akhir pekan, kita tidak akan lupa untuk melakukan kesenangan-kesenangan kita. Yang punya hobi untuk berolahraga, saya punya beberapa teman yang jago banget basket, tidak kalah dengan pemain basket dari profesi lain. Yang senang musik, mereka menekuni hobinya untuk bermain musik. Kalau saya punya hobi untuk menulis, ya saya menulis.
kita pun tidak kudet ya kalau soal berita olahraga, kita tidak kudet, tidak kalah update dengan anak-anak dari profesi lain. Jadi sekali lagi bagaimana cara menempatkan diri pada kondisi dan waktu yang tepat. Overall, aktuaris itu seru dan menyenangkan. Sama senangnya seperti bekerja di profesi yang lain. Siapa bilang kita itu diem-diem? Bener ya. Setuju. Aku setuju banget sih. Jadi balik lagi bagaimana kita menempatkan diri sama yang nggak mungkin juga kalau deadline-nya lagi banyak terus malah main-main gitu kan. Memang menempatkan diri itu menjadi apa ya, suatu hal yang krusial gitu ya. Nah, mungkin aku akan ada pertanyaan juga nih ke Bernard gitu ya. Dengan experience yang selama ini dilakukan, ada nggak sih hal menarik yang mungkin sangat memorable banget untuk Bernard selama menggeluti profesi aktuaris ini yang benar-benar, oh pokoknya ini paling diinget banget lah sama Bernard. Kalau dari saya pribadi ya, mungkin pengalaman saya yang relatif baru ini. Jadi dari tengah tahun 2020 lalu, saya dapat kesempatan untuk international assignment ke Hong Kong, ke regional office dari Prudential di Hong Kong. Dan di sana ya saya dapat berbagai kesempatan gitu. Gimana saya memilih mendapat role untuk mereview produk submission dari berbagai negara di Asia gitu. Jadi saya bisa lihat tuh, oh ternyata di negara-negara ini produknya seperti apa. Di Indonesia kan mungkin secara umum produknya cenderung terfokus di unit link. Gitu. Tapi di negara-negara tertentu ternyata nggak juga loh fokusnya seperti apa. Dan salah satu project yang juga paling memorable adalah saya punya kesempatan untuk terlibat dalam financial assessment entry to new market. Gitu. Jadi misalnya Prudential mau masuk ke negara Asia yang baru, gitu, negara X, financialnya seperti apa ya, itu ya memorable gitu, dimana kita sebagai aktuaris yang kesannya tuh melihat angka doang, tapi kita juga bisa berkontribusi ke keputusan bisnis yang besar sebesar membuka unit bisnis yang baru di negara baru gitu. Jadi semakin menunjukkan bahwa memang cakupannya profesi ini tuh bisa selebar sampai support the business growth gitu ya, nggak hanya mungkin dari sisi evaluation, reporting, dan lain-lain. Wah, cukup interesting nih. Nah, berikutnya nih, ini adalah pertanyaan yang lumayan sering ditanyakan gitu ya. Untuk sebagai dua orang aktuaris yang sudah berkecimpung di dunia aktuaris nih, Bernard sama Evan, ada nggak sih tips and trick yang mungkin bisa dibagikan ke teman-teman semua di sini gitu, bagaimana bisa menjadi seorang aktuaris handal lah gitu, mungkin bisa kasih tips-tips nih kepada yang lain gitu. Mungkin kita mulai dari Evan dulu, silakan Evan. Ya, kalau saya mengambil perspektif dari orang yang sebenarnya belum terlalu lama meninggalkan kampus dan juga belum terlalu lama berada di industri ini. Yang pertama, penjajah aktuaris yang handal tentu saja harus memiliki kompetensi yang baik. Untuk kompetensi terkait teori, teman-teman semua belajarlah dengan baik ketika masih duduk di bangku perkuliahan. Tidak hanya bagaimana supaya bisa menerapkan formula-formula yang diajarkan ke dalam perhitungan, tetapi juga memahami formula itu ada untuk apa dan kenapa bentuknya seperti itu. Sehingga nanti ketika kita bekerja, kita akan mengaplikasikan hal yang tepat ke kebutuhan yang tepat. Yang kedua, untuk pengalaman kerja itu cukup tricky, di mana teman-teman mahasiswa bisa melakukan magang di perusahaan-perusahaan asuransi, atau jika tidak mendapatkan kesempatan, paling tidak untuk membuka pemahaman yang lebih jauh mengenai industri asuransi, itu teman-teman bisa bekerja sama dengan dosen teman-teman di kampus masing-masing untuk melakukan penelitian terkait aktuaria. Dan setelah kuliahnya selesai, jangan lupa kita sebagai aktuaris tetap harus mengembangkan kompetensi kita secara berkelanjutan, termasuk salah satunya dengan menyelesaikan pembelajaran dan bisa meraih gelar sebagai aktuaris. Lalu yang kedua,
Untuk menunjang peningkatan kompetensi tersebut, teman-teman bisa mencari referensi melalui internet. Lalu jika diikutkan oleh universitasnya untuk mengikuti kegiatan-kegiatan, khususnya yang bersifat relasi, di mana bisa meraih ilmu dari senior-senior aktuaris, itu kesempatan yang sangat berharga dan jangan sampai dilewatkan. Yang ketiga, untuk peningkatan kompetensi yang berbayar, saya sarankan juga untuk teman-teman yang memiliki potensi untuk mengambil beasiswa, mendaftar beasiswa. Misalnya untuk industri asuransi paling tidak AAUI, AAJI, dan beberapa perusahaan asuransi membuka kesempatan untuk beasiswa yang terkait dengan studi aktuaria. Nah, dari situ akan ada support untuk peningkatan kompetensi aktuaria, dan uang jajannya bukan dipakai untuk senang-senang, tapi untuk meningkatkan kompetensi teman-teman di bidang aktuaria. Yang ketiga, bagaimana ketika kita baru memulai kerja, tipsnya adalah kita belajar bagaimana mengerjakannya dengan baik, kita memahami apa yang kita kerjakan, dan jangan malu untuk bertanya, karena seperti kata peribahasa, malu bertanya sesat di jalan. Itu aja sih dari saya. Thank you Evan untuk tips and triknya. Jadi rekan-rekan tadi yang mungkin profilnya mirip-mirip sama yang tadi Evan sebutkan, masih di kuliah atau baru memulai karirnya di bidang aktuaris, tadi bisa ikutin tips and trik yang udah disampaikan Evan. Nah untuk Bernard, mungkin boleh sharing nih tips and triknya untuk menjadi seorang aktuaris handal. Silahkan Bernard. Ya kalau saya mungkin lanjutin kali ya ke tahap yang terakhir tadi sebut Evan gitu. Menempatkan diri di posisi entry level aktuaris yang baru memulai karir sebagai aktuaris gitu. Kalau dari sana mungkin apa yang saya bisa kasih tips and tricks adalah mirip seperti yang Evan bilang, jangan lelah untuk belajar gitu. Ketika diberi pekerjaan, pelajari baik-baik working file-nya. Kenapa seandainya kita meneruskan dari pekerjaan yang sudah ada, kita harus mengerti gitu, kenapa cara mengerjakannya seperti ini gitu. Kenapa tidak seperti yang lainnya? Kenapa alternatifnya nggak seperti ini? Apa yang bisa kita kembangkan? Pasti sooner or later kita akan stuck di titik, dan seperti yang Evan bilang, jangan malu untuk bertanya gitu. Tapi juga jangan sedikit-sedikit tanya terus. Belajarlah untuk memahami sendiri. Tapi kalau memang akhirnya nggak menemukan ya, again jangan malu untuk bertanya gitu. Lalu yang penting juga adalah selain kita juga harus memahami pekerjaan yang diberikan, perhitungan yang sudah ada, tapi kita juga harus memahami apa yang diharapkan dari kita, apa yang bos kita mau. Dan dari sana kita pasti bisa mendeliver apa yang dinilai baik gitu. Lebih dari itu pun juga kita juga bisa do the extra mile gitu. Lakukan lebih dari yang ekspektasi bos kita. Demikian sehingga ya performance ratingnya akan jadi lebih baik gitu. Dan ya going forward ya tentunya jangan lupa untuk terus belajar gitu. Menambah baik technical skill maupun communication skill. Karena ya sebagai aktuaris kita perlahan-lahan akan naik secara posisi, nggak selamanya mengerjakan technical job, nggak selamanya mengerjakan calculation works, tapi juga akan berurusan dengan stakeholders yang lain, lebih jauh lagi ke manajemen gitu. Mungkin itu aja sih. Oke, thank you. Intinya adalah keep developing yourself gitu ya, jangan pernah lelah berhenti belajar terus, karena ya ilmu pasti terus berkembang juga kan gitu. Oke, thank you. Nah, pertanyaan terakhir. Kalau rekan-rekan di sini diminta untuk mendeskripsikan aktuaris dalam 2 kata, kira-kira apa nih kata-kata yang cocok untuk mendeskripsikan aktuaris? Mungkin kita mulai dari Evan dulu, silahkan Evan. Ya, 2 kata ya untuk profesi aktuaris. Seru, visioner. Itu dari saya.
Mantap, seru dan visioner dari Evan. Untuk Bernard, apa 2 katanya? Dari saya menantang dan memuaskan. Wah, menantang dan memuaskan. Ditantang dulu, kalau udah selesai tantangannya dapat Kepuasan. ini ya, kepuasan luar biasa, luar biasa. Oke, mungkin itu adalah pertanyaan terakhir dari saya untuk Bernard sama Evan. Thank you Bernard sama Evan udah meluangkan waktunya untuk sharing-sharing di acara talk show PAI ini. Pasti rekan-rekan semua yang nonton acara ini bakal dapat banyak banget insight, bakal dapat banget pelajaran dari yang udah di-sharing sama Evan dan Bernard. Good luck untuk karir kedepannya, Evan. Good luck untuk ujiannya. Semoga segera bisa FSAI. Bernard juga good luck untuk karir aktuarisnya. Semoga semakin gemilang ke depannya. Okay, thank Mbak you. Safira, terima kasih. Dan semangat juga ya untuk teman-teman dimanapun kalian berada. Pasti bisa. Oke, thank you. Sampai ketemu mungkin di acara PAI berikutnya. Thank you.